Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya? Pastinya kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Berjumpa kembali di pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 6. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pembelajaran 5, yaitu tentang keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya, dengan sub pembelajaran 1, keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Nah, pada kesempatan kali ini, yang akan kita bahas mengenai keteladanan Rasulullah SAW, yaitu tentang kejujuran dan kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kejujuran dan kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau Al-Amin. Nah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkenal sangat jujur. Sikap jujur tersebut sudah diperlihatkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Pada usia remaja, beliau diminta bantuan oleh pamannya untuk membawa barang dagangan Siti Khadijah bin Khuwailid yang kaya dan dihormati di kota Mekah. Nah, para sahabat dan pengikutnya sangat menghormati dan mencintai beliau, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Mari kita teladani sifat jujur Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, jika orang tua kita minta bantuan untuk membeli sabun di warung, ada sisa uang pembelian, uang itu harus dikembalikan kepada orang tua. Percayalah, anak yang jujur pasti disayangi teman-teman, guru, dan orang tua. Kedua, kasih sayang Rasulullah SAW terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Nah, pada zaman jahiliyah, penduduk Mekah tidak menghargai anak perempuan. Namun, Nabi Muhammad SAW justru menggendong putrinya Fatimah yang masih balita sambil tawaf mengelilingi Ka'bah. Begitu pula setelah Fatimah dewasa dan dikaruniai anak, Rasulullah SAW menyayangi cucunya yang bernama Hasan dan Husain. Sebagaimana dikisahkan dalam hadis beliau yang artinya sebagai berikut ini. Nabi Muhammad SAW mencium cucunya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Sedangkan di dekat beliau ada Aqra bin Habis. Aqra berkata, "Aku mempunyai 10 anak, tetapi aku tidak pernah mencium seorang pun di antara mereka." Mendengar hal itu, Rasulullah SAW memandang Aqra lalu bersabda, "Barang siapa tidak mau berbelas kasih, maka ia tidak akan mendapatkan belas kasih." Nah, selain hadis yang disebutkan tadi, hadis Rasulullah SAW mengajarkan pula untuk hormat kepada orang tua, seperti dalam hadis yang artinya berikut ini. Aku, yaitu Ibnu Mas'ud, pernah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amal apakah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mengajarkan sholat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berbaktilah kepada kedua orang tua. Aku kembali bertanya, lalu apa lagi? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jihad fi sabilillah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini mengajarkan supaya kita bisa berbakti kepada orang tua.
Nah, yang ketiga, kepedulian Rasulullah SAW terhadap lingkungan. Kepedulian Rasulullah SAW bukan hanya pada ibadah seperti salat, tetapi beliau pun peduli terhadap lingkungan hidup. Hal ini tercermin pada perilaku beliau antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW sangat hemat dalam mempergunakan air. Itu dibuktikan pada anjuran beliau agar tidak berlebihan dalam pemakaian air dalam berwudu. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini. Empat, Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Nah, anak-anak, tahukah kalian Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin atau sebagai pembawa kasih sayang bagi alam semesta ini. Tentunya kalian ingin tahu lebih jauh apa tujuan Nabi Muhammad SAW berdakwah. Tujuan Nabi Muhammad SAW adalah untuk mengubah keadaan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang sejahtera berdasarkan agama tauhid, yaitu agama yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa. Misi kedamaian dan kesejahteraan hidup tersebut bukan hanya bagi bangsa Arab ketika itu, tetapi juga bagi seluruh alam sampai sekarang dan akhir zaman. Terima kasih untuk pembahasan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa kalian teladani ke dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebaik-baiknya teladan adalah teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.